Apakah kamu tahu bahwa seorang pria berusia 71 tahun harus dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami kesemutan hebat, lemas, dan jantung berdebar usai makan buah yang tampaknya biasa saja? Keluarganya bingung, karena buah itu sering dianggap sehat. Bahkan, sehari sebelumnya, beliau tampak bugar dan tidak menunjukkan tanda-tanda sakit. Ternyata, setelah diperiksa, tubuh beliau mengalami lonjakan kadar gula dan gangguan elektrolit yang cukup serius. Dan yang mengejutkan, penyebabnya bukan obat, bukan penyakit, tapi buah. Ya, buah yang dimakan rutin setiap hari. Setelah usia 60 tahun, tubuh kita mengalami banyak perubahan, dan buah-buahan yang dulunya menyehatkan, bisa jadi malah berbahaya jika tidak disesuaikan dengan kondisi tubuh. Sayangnya, banyak lansia tidak menyadari bahwa ada buah-buahan yang sebaiknya tidak dikonsumsi secara sembarangan. Dalam video ini, kita akan membahas 8 buah yang bisa diam-diam membahayakan kesehatan lansia. Dari yang bisa memicu asam lambung, memicu serangan jantung, hingga menyebabkan komplikasi pada ginjal dan tekanan darah. Kalau kamu berusia 60 tahun ke atas, atau memiliki orang tua, paman, bibi, atau kerabat yang sudah lansia, tonton video ini sampai habis. Karena bisa jadi, buah favorit yang ada di meja makan setiap hari adalah pemicu masalah kesehatan yang tidak disadari. Buah dengan gula tinggi, manis yang diam-diam mengancam lansia. Banyak orang percaya bahwa semua buah itu sehat. Dan memang benar. Buah mengandung vitamin, mineral, serta serat yang baik untuk tubuh. Namun, satu hal yang sering dilupakan adalah kandungan gulanya. Terutama bagi lansia, buah-buahan yang mengandung gula tinggi bisa menjadi bumerang bagi kesehatan. Setelah usia 60 tahun, tubuh tidak lagi memproses gula seefisien ketika muda. Kemampuan pankreas menurun, metabolisme melambat, dan sensitivitas insulin melemah. Ini membuat tubuh lebih rentan terhadap lonjakan kadar gula darah, hanya karena sepiring kecil buah manis. Ambil contoh buah anggur. Rasanya manis, segar, dan praktis dimakan. Tapi tahukah kamu? Dalam 100 gram anggur bisa terdapat hampir 16 gram gula. Itu setara dengan 4 sendok teh gula pasir. Buah lain yang tinggi gula antara lain mangga matang, pisang yang terlalu matang, dan leci. Jika dikonsumsi berlebihan, apalagi di malam hari, gula dalam buah-buahan ini bisa menyebabkan kadar gula darah naik tajam. Bagi lansia dengan kondisi prediabetes atau diabetes, ini sangat berisiko. Kelebihan gula dalam tubuh tidak hanya berkaitan dengan diabetes. Gula berlebih bisa memicu peradangan kronis, mempercepat penuaan sel, dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Bahkan beberapa studi menyebutkan, konsumsi gula tinggi secara terus-menerus dapat menurunkan fungsi otak, yang berarti memperbesar risiko demensia atau pikun di usia lanjut. Masalahnya, banyak lansia tidak merasa bahwa mereka sedang mengonsumsi gula tinggi ketika makan buah. Karena buah dianggap alami, mereka tidak waspada. Padahal, bagi tubuh lansia, gula alami sekalipun tetap bisa membahayakan jika asupannya tidak dikendalikan. Itulah mengapa sangat penting memilih buah yang lebih ramah untuk lansia. Misalnya, buah beri seperti stroberi, blueberry, atau raspberry. Mereka tetap memiliki rasa manis, tapi kandungan gulanya jauh lebih rendah dibanding anggur atau mangga. Begitu juga apel hijau, alpukat, dan jambu air, lebih aman untuk dikonsumsi dalam jumlah wajar. Namun, perlu ditekankan, bukan berarti lansia harus menghindari buah manis sepenuhnya. Kuncinya adalah kontrol porsi, waktu makan, dan pemantauan kadar gula secara rutin. Jika memungkinkan, makan buah setelah aktivitas ringan di pagi atau siang hari, bukan malam hari saat tubuh bersiap istirahat. Sebab saat malam, metabolisme melambat dan gula mudah tertimbun menjadi lemak atau menumpuk di aliran darah. Setelah membahas bahaya buah yang tinggi gula, kita pun perlu memahami bahwa bukan hanya rasa manis yang bisa jadi masalah bagi lansia. Ada juga buah-buahan yang terlihat menyegarkan, tapi memiliki rasa sangat asam yang bisa menyerang lambung dan sistem pencernaan. Terutama bagi lansia yang punya masalah MAG, GERD, atau keasaman lambung tinggi. Nah, di bagian selanjutnya, kita akan mengupas tuntas bagaimana buah-buahan dengan tingkat keasaman tinggi bisa memicu masalah lambung dan bahkan memperparah kondisi asam urat. Buah asam yang menyerang lambung lansia, segar di lidah, perih di perut. Setelah kita membahas buah-buahan manis yang bisa menaikkan gula darah secara tiba-tiba, sekarang mari kita bergeser ke jenis buah lain yang tak kalah berisiko bagi kesehatan lansia. Buah-buahan yang terlalu asam. Buah-buahan seperti ini seringkali terasa segar, apalagi saat cuaca panas.
Rasanya yang menyegarkan bisa membangkitkan selera makan dan memberi sensasi semangat. Tapi bagi lansia, rasa asam ini tidak selalu berarti sehat. Saat kita masih muda, sistem pencernaan bisa dengan mudah menetralkan keasaman makanan yang masuk ke lambung. Tapi, seiring bertambahnya usia, produksi lendir pelindung lambung menurun, dan otot-otot katup lambung mulai melemah. Akibatnya, asam dari makanan, termasuk buah, lebih mudah menyebabkan iritasi, peradangan, dan bahkan memperburuk penyakit MAC atau GERD, gastroesophageal reflux disease. Salah satu contoh yang paling umum adalah nanas. Buah ini terkenal karena kandungan enzim bromelain yang bermanfaat untuk pencernaan. Tapi bromelain juga bisa memperparah kondisi lambung jika dikonsumsi dalam jumlah besar oleh orang dengan lambung sensitif. Rasa asamnya yang kuat bisa memicu perih di perut, sensasi terbakar di dada, bahkan mual setelah makan. Jeruk lemon, jeruk nipis, dan bahkan belimbing wuluh adalah contoh lain buah yang sebaiknya dihindari atau dikurangi oleh lansia yang punya riwayat asam lambung. Keasaman dari buah-buahan ini bisa meningkatkan produksi asam lambung berlebihan dan menimbulkan rasa tidak nyaman berjam-jam setelah makan. Dalam jangka panjang, asupan asam yang tidak dikontrol juga bisa merusak lapisan lambung dan menyebabkan luka atau tukak lambung. Tak hanya berdampak pada lambung, buah yang terlalu asam juga bisa merusak emel gigi, terutama pada lansia yang giginya sudah mulai rapuh atau menggunakan gigi palsu. Kandungan asam bisa mempercepat pengikisan lapisan gigi, menyebabkan nyeri saat mengunyah, bahkan membuat gigi goyah atau sensitif terhadap makanan panas dan dingin. Lalu, bagaimana solusinya? Apakah semua buah asam harus dihindari? Tidak selalu. Yang perlu dilakukan adalah menyesuaikan porsi dan frekuensi. Jika ingin mengonsumsi buah seperti nanas atau jeruk, sebaiknya dikombinasikan dengan makanan lain yang bersifat netral atau dikonsumsi setelah makan utama, bukan dalam keadaan perut kosong. Selain itu, memilih buah dengan keasaman yang lebih rendah seperti apel manis, melon, atau semangka bisa menjadi pilihan yang lebih aman. Selain memperhatikan jenis buah, penting juga memperhatikan waktu konsumsinya. Konsumsi buah asam menjelang tidur adalah kebiasaan yang sangat berbahaya. Karena posisi tidur bisa membuat asam dari lambung naik ke kerongkongan, dan buah asam hanya akan memperburuk keadaan. Jadi, bila ingin tetap menikmati rasa segar buah, pastikan kondisi lambung dalam keadaan stabil dan tidak kosong. Masalah asam lambung seringkali dianggap remeh, padahal bisa menjadi pemicu komplikasi serius jika terus dibiarkan. Dan lebih mengkhawatirkan lagi, banyak lansia tidak menyadari bahwa buah-buahan yang dikira menyegarkan ternyata menjadi penyebab utama mereka sulit tidur, sering mual, atau bahkan merasa dada seperti terbakar. Setelah kita mengenali bahaya dari buah yang terlalu asam, kini mari kita bahas satu lagi jenis buah yang seringkali tidak disangka berisiko tinggi, terutama bagi lansia dengan masalah ginjal, yaitu buah-buahan yang mengandung kalium dalam kadar tinggi. Di usia lanjut, ginjal kita tidak lagi sekuat dulu dalam menyaring kelebihan mineral, dan ini bisa berakibat fatal jika tidak diperhatikan. Buah dengan kalium tinggi yang bisa merusak ginjal lansia tak terasa, tapi mengancam diam-diam. Setelah kita memahami bagaimana buah yang terlalu asam bisa menyerang sistem pencernaan lansia, kini kita akan melangkah ke satu bahaya tersembunyi lain yang sering luput dari perhatian, buah-buahan dengan kandungan kalium tinggi. Meskipun kalium adalah mineral penting untuk tubuh, bagi lansia, terutama yang memiliki masalah ginjal, kalium berlebih bisa menjadi ancaman serius. Kalium berfungsi mengatur detak jantung, menjaga keseimbangan cairan, dan mendukung fungsi otot serta saraf. Namun, ketika ginjal mulai melemah seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk membuang kelebihan kalium menjadi terbatas. Akibatnya, kalium bisa menumpuk di dalam darah, dan kondisi ini dikenal sebagai hiperkalemia. Hiperkalemia bukanlah masalah ringan. Dalam beberapa kasus, bisa menyebabkan jantung berdetak tidak teratur, otot melemah, bahkan serangan jantung mendadak. Salah satu buah yang paling sering menyebabkan lonjakan kalium adalah pisang. Dalam satu buah pisang ukuran sedang saja, terkandung sekitar 422 mg kalium. Bagi orang dewasa sehat, ini mungkin bukan masalah. Tapi bagi lansia dengan penurunan fungsi ginjal, konsumsi 2 atau 3 pisang dalam sehari bisa membuat kadar kalium melonjak drastis. Apalagi jika lansia juga mengonsumsi makanan lain yang tinggi kalium seperti alpukat, jeruk, tomat, atau kentang. Selain pisang, alpukat juga termasuk buah dengan kandungan kalium tinggi. Bahkan dalam setengah buah alpukat, kadar kaliumnya bisa melebihi 500 mg. Banyak yang menganggap alpukat sebagai buah super karena lemak sehatnya. Namun tanpa pengawasan,
konsumsi alpukat bisa jadi bencana bagi lansia dengan masalah ginjal. Buah lainnya seperti kiwi, melon, dan buah kering, seperti kismis dan kurma, juga patut diwaspadai. Yang membuat situasi semakin rumit adalah kenyataan bahwa hiperkalemia seringkali tidak menunjukkan gejala pada awalnya. Lansia mungkin hanya merasa sedikit lemas, mual, atau detak jantung tidak beraturan. Tapi jika tidak ditangani, kondisi ini bisa memburuk dengan cepat. Karena itu, sangat penting bagi lansia atau keluarga mereka untuk mengetahui apakah ada masalah pada fungsi ginjal, terutama jika sudah didiagnosis dengan penyakit ginjal kronis, CKD. Solusinya, bukan berarti semua buah tinggi kalium harus dihindari total. Namun, porsi dan frekuensi konsumsinya harus sangat diperhatikan. Pilih buah dengan kandungan kalium sedang hingga rendah, seperti apel, beri-berian, atau pir. Selalu diskusikan dengan dokter atau ahli gizi jika memiliki riwayat ginjal lemah. Dan jika tetap ingin makan pisang atau alpukat, pastikan jumlahnya sangat terbatas dan tidak bersamaan dengan makanan tinggi kalium lainnya. Tak hanya soal jumlah, penting juga untuk memperhatikan kapan buah tersebut dikonsumsi. Hindari makan buah tinggi kalium sebelum tidur atau dalam kondisi tubuh belum aktif secara fisik. Di waktu-waktu seperti itu, ginjal bekerja lebih lambat dan risiko penumpukan kalium menjadi lebih tinggi. Jika sebelumnya kita membahas buah asam yang menyiksa lambung, kini kita melihat bahwa buah manis sekalipun bisa menyiksa jantung dan ginjal jika tidak bijak dikonsumsi. Hal ini menjadi pengingat bahwa buah memang sehat, tapi tidak semua buah cocok untuk semua orang, apalagi lansia yang tubuhnya lebih rentan terhadap ketidakseimbangan mineral. Tapi tak berhenti di sini. Ada lagi jenis buah yang kelihatannya segar, harum, dan nikmat saat matang, tapi justru berbahaya karena proses fermentasi alami yang terjadi. Saat buah terlalu matang, kadar alkohol alaminya meningkat, dan ini bisa memberi efek yang tak disangka, terutama bagi jantung dan tekanan darah lansia. Buah dengan kandungan alkohol alami dari fermentasi, ancaman tersembunyi di balik buah matang. Setelah kita membahas bagaimana buah tinggi kalium bisa membebani ginjal lansia, kini mari kita bahas sesuatu yang lebih mengejutkan. Buah-buahan matang yang bisa menghasilkan alkohol alami karena proses fermentasi. Banyak orang tidak menyadari bahwa di balik rasa manis dan aroma harum buah yang terlalu matang, ada bahaya tersembunyi, yaitu kandungan alkohol hasil fermentasi alami yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan lansia. Buah-buahan tertentu, jika dibiarkan terlalu lama atau disimpan dalam suhu hangat, akan mengalami proses fermentasi. Dalam proses ini, gula alami di dalam buah akan diubah oleh mikroorganisme menjadi alkohol. Meski kadarnya kecil, konsumsi rutin atau dalam jumlah banyak dapat memengaruhi kondisi tubuh lansia secara signifikan. Salah satu contoh paling terkenal adalah durian. Buah ini memang digemari banyak orang karena rasanya yang unik dan dagingnya yang lembut. Tapi tahukah kamu? Durian yang terlalu matang bisa mengalami fermentasi sehingga menghasilkan alkohol alami yang memengaruhi tekanan darah dan denyut jantung. Dalam tubuh lansia, hal ini bisa menjadi sangat berbahaya, karena sistem kardiovaskular tidak lagi sekuat dulu. Durian bukan satu-satunya. Nangka, cempedak, pisang yang terlalu matang, mangga yang sudah lembek, dan pepaya busuk juga bisa mengalami fermentasi. Meski tidak terasa seperti minuman keras, alkohol dalam buah yang sudah mulai difermentasi bisa membuat jantung berdebar, kepala pusing, mual, dan tekanan darah meningkat secara tiba-tiba. Bahkan pada lansia yang sensitif, bisa memicu pingsan atau gangguan irama jantung. Sayangnya, banyak orang tidak bisa membedakan antara buah yang matang sempurna dan buah yang sudah mulai difermentasi. Karena dari luar, warnanya terlihat biasa saja. Tapi jika teksturnya sudah terlalu lembek, aromanya menyengat hingga menusuk hidung, dan rasanya agak aneh atau sedikit pahit, itu bisa jadi tanda fermentasi sudah mulai terjadi. Efek alkohol alami pada lansia jauh lebih berat dibanding orang muda. Bahkan jika hanya sedikit, tubuh lansia akan meresponsnya lebih keras. Sistem saraf bisa terganggu, koordinasi tubuh melemah, dan tingkat kesadaran bisa menurun. Ini sangat berbahaya, terutama jika dikonsumsi sebelum tidur atau dalam keadaan perut kosong. Karena itulah, buah yang sudah lewat masa segar sebaiknya tidak diberikan pada lansia, bahkan jika kelihatannya masih bisa dimakan. Lebih dari itu, buah fermentasi juga bisa memengaruhi penggunaan obat-obatan tertentu. Beberapa jenis obat jantung, tekanan darah, atau obat penenang bisa bereaksi negatif jika dikombinasikan dengan alkohol, termasuk dari sumber alami sekalipun. Ini bisa memperparah efek samping, membuat obat tidak bekerja dengan semestinya, atau justru menimbulkan reaksi berbahaya dalam tubuh.
Untuk menghindari risiko ini, pastikan buah yang dikonsumsi selalu dalam kondisi segar, tidak terlalu matang, dan disimpan dengan cara yang benar. Hindari menyimpan buah dalam suhu panas terlalu lama. Jika buah mulai mengeluarkan aroma tajam atau terlalu lunak saat disentuh, lebih baik tidak diberikan kepada lansia. Setelah kita memahami bahaya dari buah yang mengalami fermentasi, kini saatnya kita membahas bahaya lain yang sifatnya lebih personal, yaitu reaksi alergi terhadap buah tertentu. Karena pada usia lanjut, sistem kekebalan tubuh bisa menjadi lebih sensitif terhadap zat-zat tertentu dalam buah yang dulunya tidak menimbulkan masalah. Alergi terhadap buah bisa muncul tiba-tiba, bahkan setelah bertahun-tahun mengonsumsinya tanpa keluhan. Gejalanya bisa ringan seperti gatal di mulut, hingga berat seperti sesak napas atau ruam di seluruh tubuh. Maka dari itu, di bab berikutnya, kita akan mengupas tentang buah-buahan yang dapat memicu alergi dan bagaimana lansia bisa menghadapinya dengan bijak. Buah yang dapat menyebabkan alergi, reaksi tak terduga yang bisa membahayakan lansia. Setelah membahas tentang buah-buahan yang bisa mengalami fermentasi dan menghasilkan alkohol alami, kini kita masuk ke bahaya yang lebih personal dan sering tidak disadari, buah yang bisa memicu alergi pada lansia. Berbeda dengan bahaya seperti lonjakan gula atau kalium yang lebih umum dan terukur, alergi bisa muncul secara tiba-tiba, tidak terduga, dan bahkan dari buah yang selama ini dianggap aman. Banyak orang berpikir bahwa alergi hanya dialami oleh anak-anak atau remaja. Padahal, sistem imun lansia juga bisa berubah seiring usia. Sejumlah lansia melaporkan mulai mengalami alergi terhadap makanan tertentu, termasuk buah, di usia 60-an atau 70-an, padahal tidak pernah punya riwayat alergi sebelumnya. Ini terjadi karena sistem kekebalan tubuh pada usia lanjut bisa menjadi lebih sensitif atau malah tidak stabil, sehingga reaksi terhadap protein tertentu dalam buah bisa memicu alergi. Beberapa buah yang sering menimbulkan reaksi alergi adalah stroberi, kiwi, nanas, mangga, dan tomat. Reaksinya bisa bermacam-macam. Ada yang hanya merasa gatal di bibir atau lidah, ada yang kulitnya timbul ruam atau bentol, dan ada pula yang langsung merasa sesak, pusing, hingga kehilangan kesadaran. Pada beberapa kasus ekstrim, alergi terhadap buah bisa menyebabkan shock anafilaksis, yaitu kondisi serius yang bisa mengancam jiwa dalam hitungan menit jika tidak segera ditangani. Salah satu yang paling mengecoh adalah stroberi. Buah ini terlihat cantik, rasanya segar, dan sering dipromosikan sebagai buah kaya antioksidan. Tapi bagi sebagian orang, stroberi bisa memicu reaksi alergi karena kandungan protein yang mirip dengan serbuk sari tanaman. Begitu pula dengan kiwi, yang bisa menimbulkan rasa terbakar di lidah, gatal di tenggorokan, atau pembengkakan di bibir. Masalahnya, pada usia lanjut, reaksi alergi tidak selalu muncul dengan gejala klasik. Lansia kadang hanya merasa pusing, lemas, atau gelisah setelah makan buah tertentu, dan gejala ini sering disangka efek kelelahan biasa. Padahal itu bisa jadi tanda awal dari reaksi alergi yang sedang berkembang. Karena itu, mendeteksi reaksi tubuh setelah mengonsumsi buah tertentu menjadi sangat penting. Cara terbaik untuk menghindari bahaya alergi buah adalah dengan mengenali pola reaksi tubuh. Jika setelah makan buah tertentu tubuh terasa aneh, segera hentikan konsumsi dan konsultasikan ke dokter. Jangan memaksakan diri untuk mengonsumsi buah hanya karena dianggap sehat oleh orang lain. Setiap tubuh memiliki respons yang berbeda. Bagi lansia, lebih baik mencegah daripada menyesal. Selain itu, cara pengolahan buah juga berpengaruh. Beberapa alergi ringan bisa dikurangi dengan mengupas kulit buah, merebus, atau mengukus buah terlebih dahulu, karena proses pemanasan bisa menghancurkan sebagian protein penyebab alergi. Namun, ini tidak berlaku untuk semua jenis alergi. Jadi, tetap perlu berhati-hati dan perhatikan reaksi tubuh setelah makan. Perlu diketahui juga bahwa alergi tidak hanya datang dari buah itu sendiri, tapi bisa juga dari zat tambahan seperti pestisida atau lilin pelindung pada kulit buah impor. Oleh karena itu, selalu cuci buah hingga bersih atau kupas kulitnya sebelum diberikan pada lansia, terutama jika buah tersebut dibeli dari pasar modern yang tidak menjamin bebas residu bahan kimia. Setelah kita membahas risiko alergi yang sering tersembunyi, sekarang mari kita lanjut ke bahaya berikutnya yang berkaitan dengan kebiasaan makan buah secara berlebihan, terutama yang kaya serat. Meskipun serat penting untuk pencernaan, pada lansia, konsumsi berlebihan justru bisa menimbulkan masalah baru seperti diare, kembung, hingga dehidrasi. Buah kaya serat berlebihan baik untuk pencernaan, tapi bisa jadi bumerang bagi lansia. Setelah kita membahas potensi bahaya dari buah yang bisa memicu alergi, kini kita masuk ke satu hal yang sering disalahpahami sebagai selalu baik, padahal jika berlebihan bisa menjadi masalah, yaitu buah yang terlalu kaya serat.
Dalam dunia kesehatan, serat memang memiliki citra positif, membantu melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, dan menjaga kadar gula darah. Tapi seperti halnya semua nutrisi, kunci dari manfaat serat adalah keseimbangan, bukan kuantitas yang berlebihan. Serat dibagi menjadi dua jenis, serat larut dan serat tidak larut. Keduanya punya fungsi penting dalam tubuh. Tapi pada lansia, sistem pencernaan sudah tidak seefisien masa muda. Daya kerja usus melemah, gerakan peristaltik melambat, dan jumlah enzim pencernaan menurun. Dalam kondisi seperti ini, mengonsumsi buah tinggi serat secara berlebihan justru bisa membebani sistem cerna, menyebabkan kembung, perut terasa penuh, bahkan diare atau dehidrasi. Salah satu contoh buah yang sering dianggap aman padahal bisa menimbulkan masalah jika dikonsumsi dalam jumlah besar adalah pepaya. Memang betul, pepaya sangat baik untuk melancarkan buang air besar. Tapi bila dimakan terlalu banyak, bisa membuat lansia bolak-balik ke kamar mandi, kehilangan cairan, dan merasa lemah sepanjang hari. Terlebih bila dikonsumsi pada malam hari, saat tubuh bersiap untuk istirahat, proses pencernaan melambat dan akhirnya membuat perut terasa tidak nyaman sepanjang malam. Buah lain yang juga tinggi serat adalah pir, apel dengan kulitnya, jambu biji, dan nangka. Bila dikonsumsi tanpa kontrol, serat dalam buah-buahan ini bisa menumpuk di saluran pencernaan, menyebabkan gas berlebih, perut kembung, atau bahkan sembelit jika tidak dibarengi dengan asupan air yang cukup. Kondisi ini bisa sangat mengganggu kenyamanan lansia dan menurunkan kualitas tidur serta aktivitas harian. Bukan hanya pencernaan yang terdampak. Serat yang berlebihan juga dapat mengganggu penyerapan obat-obatan tertentu, terutama obat tekanan darah dan obat untuk kolesterol. Beberapa jenis serat bisa mengikat zat aktif dalam obat, sehingga obat tidak bekerja secara optimal. Ini menjadi sangat penting karena banyak lansia yang harus minum obat rutin, dan tentu tidak ingin manfaat obat tersebut menjadi sia-sia hanya karena konsumsi buah yang tidak terkontrol. Maka dari itu, penting bagi lansia untuk tidak hanya melihat apa yang dimakan, tetapi juga berapa banyak dan kapan dimakan. Buah tinggi serat sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah sedang, di pagi atau siang hari, dan selalu disertai dengan minum air putih yang cukup. Jangan dijadikan camilan utama sepanjang hari, apalagi menjelang tidur. Dan yang lebih penting, hindari anggapan bahwa semakin banyak makan buah, semakin sehat. Karena terlalu banyak hal baik juga bisa menjadi buruk, apalagi di usia lanjut. Jika sudah muncul gejala seperti kembung, buang air besar terus-menerus, perut terasa penuh meski sudah makan sedikit, atau lemas tanpa sebab, itu bisa menjadi tanda bahwa tubuh sedang kelebihan serat. Jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter atau ahli gizi agar pola makan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tubuh masing-masing. Setelah kita memahami bahaya tersembunyi dari serat berlebih, sekarang mari kita perhatikan satu hal penting yang sering terlupakan, kandungan pestisida pada buah-buahan, terutama buah impor atau yang tidak dicuci bersih. Tanpa disadari, racun dari pestisida bisa menumpuk di tubuh lansia dan memicu berbagai masalah kesehatan, mulai dari pusing, gangguan pencernaan, hingga gangguan saraf. Buah impor dengan pestisida tinggi, racun tak terlihat yang mengancam lansia. Setelah membahas bagaimana buah tinggi serat bisa menjadi bumerang bagi lansia jika dikonsumsi berlebihan, kini kita masuk ke salah satu bahaya yang paling tersembunyi dan sering terabaikan, racun pestisida yang menempel pada buah, terutama buah impor. Ini bukan soal rasa, tekstur, atau kandungan gizi buah, melainkan bahaya dari zat kimia tak terlihat yang masih menempel pada kulit buah dan bisa menimbulkan dampak kesehatan serius bila masuk ke tubuh, terlebih pada lansia. Pestisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk membunuh serangga dan hama yang menyerang tanaman. Tujuannya baik, agar buah tidak rusak dan bisa sampai ke tangan konsumen dalam kondisi segar. Tapi masalahnya, sisa-sisa pestisida itu tidak selalu hilang hanya dengan mencuci cepat di bawah air keran. Apalagi jika buahnya sudah melalui proses panjang pengemasan dan pengiriman dari luar negeri. Kandungan pestisida pada buah impor bisa jauh lebih tinggi dibandingkan buah lokal, karena masa simpannya lebih lama dan perlakuan kimianya lebih kompleks. Lansia sangat rentan terhadap akumulasi racun ini. Di usia lanjut, fungsi hati dan ginjal sebagai organ detoksifikasi sudah tidak bekerja seefektif saat muda. Jika racun dari pestisida terus-menerus masuk ke tubuh, bisa menyebabkan keracunan ringan seperti pusing, mual, nyeri kepala, hingga gangguan sistem saraf, daya ingat, dan sistem kekebalan tubuh. Dalam jangka panjang, paparan pestisida juga dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit Parkinson, gangguan hormon, bahkan kanker. Beberapa buah yang seringkali mengandung kadar pestisida tinggi menurut berbagai penelitian antara lain apel, anggur, stroberi, pir, dan nektarin.
Ini karena kulitnya tipis, mudah ditembus, dan sering dikonsumsi langsung tanpa dikupas. Bahkan dalam beberapa kasus, pestisida bisa masuk sampai ke dalam daging buah, terutama jika buah disemprot dalam jumlah berlebihan saat masa tanam. Sayangnya, banyak lansia, karena penglihatan dan penciuman sudah menurun, tidak bisa mendeteksi apakah buah yang mereka konsumsi mengandung sisa kimia atau tidak. Bau bahan kimia pada kulit buah bisa tidak tercium, dan rasanya pun sering tertutupi oleh rasa manis atau asam alami buah itu sendiri. Ini menjadikan bahaya pestisida sebagai ancaman diam-diam yang tidak disadari. Lalu bagaimana cara menghindarinya? Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, cuci buah dengan air mengalir sambil digosok kulitnya secara perlahan. Untuk buah seperti apel atau pir, gunakan air hangat atau larutan cuka ringan untuk membantu menghilangkan lapisan lilin dan pestisida. Kedua, kupas kulit buah jika memungkinkan, terutama pada buah impor. Ketiga, sebisa mungkin pilih buah organik atau buah lokal dari petani terpercaya yang tidak menggunakan bahan kimia berlebihan. Selain itu, penting juga memperhatikan cara penyimpanan buah. Buah yang disimpan terlalu lama di lemari es bisa mengalami penurunan kualitas dan membuat lapisan pestisida semakin lengket. Konsumsilah buah dalam waktu dekat setelah dibeli, dan hindari menyimpan buah dalam kondisi basah atau tertutup rapat tanpa ventilasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berpikir bahwa memberi buah pada orang tua adalah bentuk kasih sayang. Tapi tanpa pengetahuan yang cukup, niat baik itu bisa berdampak sebaliknya. Maka dari itu, kesadaran akan bahaya tersembunyi dari pestisida adalah langkah awal agar lansia tetap bisa menikmati buah dengan aman dan nyaman. Nah, setelah kita bahas seluruh jenis buah yang bisa membawa bahaya bagi kesehatan lansia, mulai dari yang terlalu manis, terlalu asam, tinggi kalium, difermentasi, memicu alergi, kaya serat, hingga yang terpapar pestisida. Sekarang saatnya kita rangkum dan simpulkan semua pelajaran penting dalam video ini. Tidak semua buah cocok untuk semua usia. Dan bagi lansia, bijak memilih buah bisa menjadi kunci panjang umur dan kualitas hidup yang lebih baik. Setelah menelusuri satu persatu jenis buah yang bisa membawa dampak negatif bagi kesehatan lansia, dari yang tampak manis hingga yang tersembunyi racunnya, kita sampai pada satu kesimpulan penting. Tidak semua buah aman dikonsumsi tanpa pertimbangan, apalagi di usia lanjut. Apa yang dulunya baik untuk tubuh, bisa berubah menjadi beban jika kondisi tubuh tidak lagi sekuat dulu. Mari kita kilas balik sejenak. Kita mulai dari buah dengan kadar gula tinggi seperti anggur dan mangga yang bisa memicu lonjakan gula darah secara tiba-tiba, sangat berbahaya bagi penderita diabetes atau prediabetes. Kemudian kita melihat bahaya dari buah berasa asam seperti nanas dan jeruk lemon, yang bisa mengiritasi lambung, memperparah mak, atau memicu asam lambung naik ke dada. Lalu kita membahas buah yang tinggi kalium seperti pisang dan alpukat, terlihat sehat, tapi bisa memperparah kondisi ginjal jika dikonsumsi tanpa kontrol. Setelah itu, kita menyadari bahwa buah yang terlalu matang dan mengalami fermentasi bisa menghasilkan alkohol alami yang diam-diam mengacaukan irama jantung atau tekanan darah. Lalu muncul bahaya yang lebih pribadi, reaksi alergi terhadap buah-buahan seperti stroberi dan kiwi, yang bisa memunculkan gejala ringan hingga membahayakan nyawa. Tak berhenti di situ, kita juga membahas bagaimana buah yang terlalu kaya serat seperti pepaya dan jambu biji dapat mengganggu pencernaan, terutama jika dikonsumsi berlebihan tanpa cukup cairan. Dan akhirnya, kita sampai pada ancaman pestisida dalam buah impor yang tampak bersih tapi menyimpan racun tak terlihat. Semua itu mengajarkan kita satu hal, bijak memilih buah jauh lebih penting daripada asal makan karena buah itu sehat. Tubuh lansia membutuhkan perlakuan khusus. Apa yang baik di usia 30-an belum tentu aman di usia 70 atau 80 tahun. Metabolisme melambat, organ-organ bekerja tidak seefisien dulu, dan sistem kekebalan serta saraf menjadi lebih sensitif terhadap zat tertentu. Namun, ini bukan berarti lansia harus takut makan buah. Sama sekali tidak. Buah tetap bagian penting dari pola makan sehat. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan, pemilihan buah yang sesuai dengan kondisi tubuh, dan cara konsumsi yang tepat. Misalnya, memilih buah rendah gula seperti apel hijau atau beri-berian untuk penderita diabetes. Menghindari buah terlalu asam jika ada riwayat mak. Mengupas kulit buah impor agar terhindar dari pestisida. Atau cukup makan setengah buah pepaya saja dalam sehari, bukan satu buah utuh. Berikut ini beberapa tips sederhana dan praktis yang bisa langsung diterapkan. Periksa kondisi buah sebelum makan. Jangan konsumsi buah yang terlalu matang atau sudah beraroma tajam. Cuci buah dengan air bersih,
Lebih baik lagi dengan air hangat atau larutan cuka ringan. Konsumsi buah dalam porsi kecil, dan perhatikan reaksi tubuh setelah makan. Jangan ragu berhenti jika merasa tidak nyaman. Variasikan jenis buah. Jangan hanya terpaku pada satu jenis saja setiap hari. Jika sedang minum obat rutin, konsultasikan buah yang aman dengan dokter atau ahli gizi. Dan yang paling penting, dengarkan tubuh sendiri. Setiap lansia punya kondisi yang berbeda. Apa yang cocok untuk satu orang belum tentu cocok untuk orang lain. Jangan ragu mencatat apa saja buah yang membuat tubuh terasa enak, dan mana yang membuat perut terasa aneh atau pusing muncul setelah makan. Menjaga kesehatan di usia lanjut bukan berarti harus meninggalkan semua kenikmatan hidup. Justru dengan memilih yang terbaik untuk tubuh, kita bisa tetap menikmati makanan dengan tenang, tidur lebih nyenyak, dan menjalani hari-hari dengan semangat. Termasuk dalam hal memilih buah, nikmatilah buah yang aman, dan jauhi yang berisiko. Itu adalah bentuk kasih sayang untuk diri sendiri. Semoga setelah menonton video ini, sahabat sehat di rumah jadi lebih paham bahwa buah memang sehat, tapi harus dipilih dengan cermat, disesuaikan dengan kondisi tubuh, dan dikonsumsi secara bijak. Karena kesehatan bukan hanya soal apa yang kita makan, tapi juga bagaimana cara kita memperlakukannya. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada orang tua, kakek nenek, atau siapapun yang sudah lanjut usia. Karena bisa jadi, informasi sederhana ini akan membantu menyelamatkan mereka dari risiko kesehatan yang tak terduga. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap sayangi tubuh kita.